Selamat siang, perkenalkan saya Eka Krisna Palembangan, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu reproduksi sel. Saya akan menjelaskan dengan 3 poin. Yang pertama, reproduksi sel, yang kedua, pembelahan dan siklus sel, yang ketiga, gametogenesis. Reproduksi sel. Sel bereproduksi dengan cara menggandakan isinya dan kemudian memisahkannya menjadi 2 sel. 2 sel anak ini nantinya akan bereproduksi seperti induknya. Proses ini disebut dengan pembelahan sel. Pembelahan sel sendiri ada 2 macam. Yang pertama, pembelahan langsung, yang kedua, pembelahan tidak langsung. Pembelahan langsung disebut pembelahan langsung atau amitosis karena dalam mekanismenya inti membelah tanpa melibatkan pembentukan kromosom. Yang kedua, pembelahan tidak langsung, ini ada mitosis dan meiosis. Pembelahan tidak langsung melibatkan pembentukan batang-batang kromosom. Mitosis ditujukan untuk sel-sel tubuh, sementara meiosis pembelahan yang terjadi pada sel gonade. Hasil pembelahannya terbentuk sel spermatozoa atau sel ovum. Amitosis atau pembelahan langsung atau pembelahan biner. Sel prokariotik memiliki 1 kromosom melingkar. Ketika kromosom menduplikasi, setiap salinan yang dihasilkan berpindah ke ujung sel yang terpisah dan membran terbentuk di tengah sel induk, membaginya menjadi 2 bagian. 2 bagian itu terpisah menciptakan 2 sel anakan. Setiap sel anakan mengandung seluruh rangkaian materi genetik. Di sini dapat kita melihat siklus dari reproduksi sel. Yang pertama adalah siklus G1, di mana di fase ini terjadi pertumbuhan primer. Yang kedua ada fase fase S, yaitu di fase S ini terjadi sintesis DNA. Yang ketiga ada fase G2, yaitu persiapan untuk pembelahan sel. Yang keempat ada fase M. Di fase ini terjadi pembelahan sel. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitosis. Mitosis bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan serta untuk menggantikan sel yang terluka di seluruh tubuh. Dalam mitosis ini ada 5 tahap. Yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase, yang kelima sitokinase. Yang kedua ada meiosis. Meiosis merupakan proses pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel kelamin dari organisme yang mengadakan reproduksi secara seksual. Meiosis terdiri dari 1 kali duplikasi kromosom atau DNA yang diikuti 2 kali pembelahan. Meiosis ini terbagi menjadi 2 tahapan. Yang tahap pertama ini berlangsung lama daripada tahapan kedua. Pada tahap pertama, profase 1, tahap ini berlangsung lama, dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu proleptonema, leptonema, zigonema, pasinema, dilopnema, dan diskinesis. Lalu metafase 1, kromosom tersusun pada bidang ekuator. Yang ketiga anafase 1, kromatid pada setiap kromosom homolog yang masih berdekatan pada sentometernya bergerak menuju kutub. Lalu telofase, kromosom-kromosom telah berkumpul pada masing-masing kutubnya. Lalu untuk meiosis 2, pada profase terbentuknya benang spindel dalam sitoplasma. Lalu ke metafase, kromosom tersusun pada bidang ekuator. Pada tahap ini sentometer berpisah, jumlah kromosom masih tetap haploid. Yang ketiga anafase, kromatid akan bergerak menuju kutub-kutub sel. Yang keempat telofase, dari sebuah sel yang mengalami pembelahan meiosis akan terbentuk 4 buah sel dengan inti yang mengandung setengah jumlah kromosom asli atau haploid. Pada meiosis 2 ini dia lebih cepat daripada meiosis 1. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu gametogenesis. Gametogenesis adalah reproduksi sel seksual yang melibatkan pembentukan gamet atau sel telur pada wanita dan sel sperma pada laki-laki. Pada pria disebut spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis
Dari sel-sel diploid, sel-sel tersebut mengalami pembelahan berulang membentuk spermatogonium, kemudian berdiferensiasi menjadi spermatosit primer diploid. Selanjutnya melalui pembelahan meiosis menghasilkan spermatosit sekunder haploid. Selanjutnya terjadi pembelahan menghasilkan 4 spermatid. Sedangkan pada wanita disebut oogenesis, terjadi dalam ovarium. Dari ovarium dihasilkan oogonia, selanjutnya bertransformasi menjadi oosit primer diploid. Nah, di sini ada alurnya. Yang A itu pada laki-laki spermatogenesis, yang B itu oogenesis pada wanita. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang.